Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para pendengar jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak jemu-jemu mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian mari kita ikhlaskan niat kita, bersihkan hati dan jiwa kita untuk mempelajari agama suci ini. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, hati yang bersih dan bebas daripada kepentingan pribadi, sahajalah ilmu yang kita cari akan memberikan keberkatan. Kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita juga akan dijanjikan hikmah, kemampuan untuk mengikuti, kemampuan untuk beramal, disertai dengan rasa gembira ada perasaan gembira mentaati perintahnya, dan ada rasa takut yang mendalam hendak menderhakainya. Dan rasa ataupun sifat seperti ini hanya akan diberikan oleh Allah kepada seseorang yang hatinya ikhlas, bersih, dan suci. Suatu di samping kita berusaha menambahkan pengetahuan tentang agama kita, tidak kalah pentingnya juga hendaklah kita juga terus-menerus berusaha membersihkan, menyucikan jiwa kita. Sehingga bukan hanya mata
basar yang ada di kepala kita saja yang terang, melihat sesuatu yang zahir, tapi basirah, mata hati, juga tajam, melihat kebenaran yang hakiki. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan erti kehidupan. Hakikatul hayatid dunia. Tolong dibuka bukunya yang ada buka surat 33. Muka surat 33. Dalam muka surat 33 ini disenaraikan beberapa ayat yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai istidraj. Istidraj. Dan ini yang kita hendak pelajari sama. Memahami istilah istidraj yang diperkenalkan oleh Al-Quran sendiri amatlah penting. Karena dengan kepahaman kita tentang istidraj, sangat membantu kita. Dia membantu banyak buat kita untuk menilai kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Adakah Ia berikan kepada kita kerana keridhaan-Nya? Ataupun Dia berikan pada kita kerana kemurkaan-Nya? Subhanallah. A sehat, B sehat, C sehat. A senang, B senang, C senang. A kaya, B kaya, C kaya. Dari segi zahir sama aja. Sama-sama sehat, sama-sama kaya, sama-sama. Itu dari segi zahir. Tapi apakah hakikatnya sama? Rupanya tidak. Boleh jadi kesenangan yang Allah berikan pada A, kemewahan, itu Allah sertai dengan keridhaan-Nya. Karena Allah suka. Sementara kemewahan yang Allah berikan pada B, disertai oleh kemurkaan dan kebenciannya. Nah, di sinilah kita mesti faham apakah yang kita nikmati sekarang ini, dikabulkannya doa, dikabulkannya hajat, cita-cita kita dapat mencapainya, dimudahkan segala urusan, senang. Apakah ini bukti bahwa Allah menyayangi kita atau sebaliknya? Apa yang akan terjadi pada diri kita jika kesenangan hidup yang Allah berikan kepada kita dan kita seronok karenanya, rupa-rupanya penuh dengan kemurkaan Allah. Dan macam mana hendak melihat, macam hendak menilai bahawa kehidupan yang senang ini sebagai rahmat-Nya, atau kesenangan kehidupan ini sebagai tanda kemurkaan-Nya. Nah, disinilah agama memperkenalkan kepada kita
istilah istidraj. Mari kita pelajari ayat ini supaya penilaian kita terhadap kehidupan tepat, betul, sebagaimana yang dikehendaki oleh yang empunya, yang memberikan kehidupan. Mari kita kaji. Ayat yang pertama, muka surat 33. Yang tidak ada buku boleh lihat surah Al-Qalam ayat 44 dan 45. Al-Qalam 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka biarkanlah aku, maka serahkan olehmu kepadaku, wahai Muhammad. Serahkan, wahai Muhammad, kepada aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, yakni urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Muhammad, tentang nasib orang-orang kaummu yang mendustakan Al-Quran ini, kamu tak payah risau. Apa kamu nak buat pada mereka? Serahkan sahaja kepada aku, kata Allah. Darni, biar aku sendiri yang mengambil tindakan, biar aku sendiri yang memberitahukan keputusan nih terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Jadi tasliyah bagi Nabi sehingga merasa tugasannya ringan. Tugasmu sampaikan saja, wahai Muhammad, ajaran aku. Risalahku sampaikan. Jika mereka menolak ke, mereka meragui ke, mereka menentang ke, nah urusan mereka sudah tidak lagi dengan kamu, tapi urusan mereka yakni dengan aku. Subhanallah. Jadi orang yang mendustakan Al-Quran yang disampaikan Nabi itu urusannya bukan lagi dengan Rasulullah. Urusan Nabi telah selesai ketika Nabi telah menyampaikan segala risalah. Sudah. Tak ada lagi urusan Nabi. Pendusta agama, dia mesti berurusan dengan Allah. Berat itu. Dan cara Allah membalas penderhakaan mereka ini dengan cara yang sangat-sangat halus. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allahu Akbar. Kami akan, saya terjemahkan harfiah dahulu ya. Kami akan menarik mereka. Istidraj. Kami akan tarik mereka dengan beransur-ansur sedikit demi sedikit
ke arah kebinasaan. Itu terjemahan harfiahnya, selamat bebas. Orang-orang yang mendustakan agamaku yang kau sampaikan, Muhammad, aku akan tarik mereka kepada kebinasaan dan kehancuran, siksa, tapi cara kami menarik sikit, sehingga mereka tidak merasa yang sebenarnya mereka itu sedang bergerak menuju kepada kebinasaan. Karena kami seronok ditarik kepada tempat kebinasaan, kehancuran, dia seronok, dia tak rasa susah, tak ada rasa takut. Karena Allah tarik sikit-sikit. Kalau ditaruhnya mengejut, ya terasa lah. Wa umli lahum. Ya, dan aku akan beri tangguh kepada mereka. Aku tangguhkan. Tidak sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, tapi aku tangguh. Biar mereka puas-puas dulu. Umli lahum. Dan mereka tidak menyadari yang mereka itu sebetulnya aku murkai. Mereka tidak menyadari yang sebenarnya mereka itu bergerak menuju kepada kebinasaan sebab inna kaidi matin. Sesungguhnya rancangan aku, sesungguhnya rencana aku sangat-sangat kuat. Halus tapi sangat kuat. Sehingga yang menjadi mangsanya tidak terasa. Yang jadi objeknya tidak terasa. Tengok kait Allah, contohnya dalam untuk kebaikan. Rancangan Allah, rencana Allah terhadap Nabi Yusuf. Yang nanti akan menjadi orang besar di Mesir. Bukan sekadar menjadi orang besar, bahkan dilantik jadi utusannya. Tengok perjalanan Yusuf. Tak ada tanda-tanda Yusuf ini jadi orang besar. Masa kecil menjadi bangsa kedengkian adik-beradik. Campak dalam perigi. Ada orang menolongnya pun kebetulan. Jual jadi hamba abdi, hilang sekali mata kemerdekaan dirinya. Lalu difitnah oleh majikannya. Allahu Akbar. Jadi bangsa fitnah. Masukkan penjara bukan kerana melakukan kesalahan, bukan setahun dua. Bin Asinin. Lebih 3 tahun kurang 10 tahun. Coba ada tanda-tanda Yusuf AS jadi orang besar. Yusuf pun mungkin tidak membayangkan macam mana. Kata aku nak jadi orang besar. Dalam mimpi Allah beritahu aku nak jadi orang besar. Tapi macam tak ada pun tanda-tanda. Sengsara ada. Orang lain lagi lah tak tahu, tak nampak. Ini namanya kaid. Matin. Bila Allah nak menjadikan orang yang besar pun caranya tidak dapat dikesan. Demikian juga bila Allah nak membinasakan satu kaum. Rencana Allah tak dapat dirasai. Hatta oleh orang yang jadi mangsanya. Baik. Di dalam ayat ini ada kalimah sanastadrijuhum. Istadroja yastadriju istidraj. Istidraj. Jadi kalimah istidraj itu diambil daripada inilah. Ini fi'il ya. Fi'il madinya istadroja. Mudhari' yastadriju masdarnya istidraj. Daripada dal ro jim. Dal ro jim. Apa makna istidraj? Ya mas sekalian, mari kita pelajari takrifnya.
Karena sebagaimana yang selalu saya sebutkan, nak membicarakan apa-apa tajuk, kita mesti sepakat terlebih dahulu, kita mesti persetuju dulu tentang takrifnya. Bila takrifnya nanti kita belum setujui, kita punya takrif lain, orang lain, ya susah nak membicarakan satu masalah di mana orang yang terlibat dalam bicara itu punya definisi yang berbeza-beza. Ya susahlah. Jadi kita batasi dahulu. Baik, ta'riful istidraj, ini saya kutip daripada berbagai sumber kata pakar bahasa. Istidraj ini yakni al-ahdu bitadrij, manzilatan ba'da manzilatin. Tadrij, dujul itu tingkatan. Tadarruj itu bertingkat-tingkat. Jadi istidraj maknanya mengambil sesuatu. Di sini maksudnya menyiksa, ya. Maksudnya membinasakan, menyiksa, mencelakakan, membina dan menghancurkan. Bit tadrij, dengan beransur-ansur. Manzilatan ba'da manzilatin. Selangkah demi selangkah. Sikit-sikit. Sehingga yang jadi mangsanya tidak merasakannya. Sikit-sikit. Bukan sekali haru. Wa minhu isbahu ni'am al-abdi. Dan salah satu daripada bentuk istidraj, bahkan ini mungkin satu-satunya yang dikenal, bagaimana cara Allah nak membinasakan orang ini? Allah beri nikmat kepada orang itu sebanyak-banyaknya. Cita-citanya dikabulkan. Hajatnya dikabulkan. Permintaannya dikabulkan. Keinginannya dipenuhi. Sehat tak pernah sakit. Untung tak pernah rugi. Berjaya tak pernah gagal. Pengaruh bertambah-tambah. Jawatan makin naik, makin naik, makin naik. Rauma kathratin isyanihi. Walaupun pada masa yang sama, orang tadi makin bertambah-tambah maksiatnya. Maksiat bertambah, nikmat Allah tambahkan. Bertambahnya nikmat kepada orang yang bertambah maksiatnya, itulah istidraj. Itu istidraj. Jadi nikmat yang banyak itu jangan dianggap sebagai ridha Allah. Jangan dianggap sebagai ridha Allah. Itu Allah murka. Dan orang itu sebenarnya tidak ada hak, tak layak langsung untuk tersenyum. Macam mana tersenyum Allah murka? Hakikatnya Allah murka, tapi melihat zahirnya dapat macam-macam. Wa manahu min sukil mun'im. Karena dia sibuk dengan maksiat. Banyak perintah ditinggalkan, larangan dilanggar. Sementara Allah terus bagi dia nikmat banyak-banyak. Ya terhalang orang itu untuk mensyukuri Allah yang memberinya nikmat. Lupa. Itu pengertian pertama. Ada lagi al-istidraj wal ahdu bitadrij, sama tadi. Istidraj yakni menyiksa seseorang, menarik seseorang kepada jurang kebinasaan dengan cara sedikit-sedikit berangsur-angsur. Fakullama adnabal abdu zadahullah. Dan setiap kali orang ini bertambah dosanya, ditambah pula nikmatnya. Kan susah. Sehingga orang tadi tidak merasa bersalah. Kalaulah apa yang aku lakukan ini salah. Kalaulah Allah tu tak suka saya. Kalaulah Allah tu murka saya. Kenapa saya diberi macam-macam? Saya dapat macam-macam. Ini adalah bukti nyata yang tak boleh dinafi bahwa Allah itu sayang saya.
Bahawa apa yang aku lakukan ini betul. Tengok. Karena istilah itu setiap kali dosa bertambah pula Allah bagi tambahan nikmat. Sehingga orang tu tak merasa bersalah. Sebab akhirnya dia berfikir, kalau betul lah apa yang aku lakukan ini salah menurut agama, pasti Allah susahkan aku. Kan Allah dah beritahu kepada hambanya, siapa yang buat maksiat akan dihukum, siapa yang salah akan disusah-susahkan. Sedangkan diriku ini bukan disusah-susahkan, disenang-senangkan. Ini bermakna Allah sayang saya. Coba. Orang yang dimurkai oleh Allah hakikatnya, tapi dia merasa disayangi. Itulah kesan istidroj. Dan itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Kullama adnabal abdu zadahullahu minan ni'am. Setiap kali hamba itu bertambah dosanya, Allah tambahkan nikmatnya. Wa ansahu taubat. Sehingga orang tu lupa, tak ingat langsung untuk bertaubat. Macam mana nak bertaubat? Dia tidak merasa bersalah. Kalau betul aku sudah bersalah melakukan banyak dosa, pasti sudah disiksa lah. Pasti aku susah lah. Pasti aku sakit lah. Sebab orang sering kali ini, sering kali orang melihat bukti tanda Allah sayang tu tengok keadaan hidupnya. Kalau hidupnya senang, sehat, tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, berjaya tak pernah gagal, untung tak pernah rugi, itu maknanya Allah ridha lah tu. Tapi bila susah, satu silih berganti musibah menimpanya, hilang satu, datang satu, susah, sakit tak pernah sembuh, rugi tak pernah, itu maknanya Allah murka kamu lah tu. Sering kali orang merasa begitu, dan itu adalah cara penilaian yang salah terhadap kehidupan dunia. Belum tentu. Tapi juga belum tentu kalau orang tu senang maknanya Allah murka. Bila orang susah itu Allah suka, tak juga. Artinya beginilah, ya. Apa yang ada, yang kita alami dalam hidup ini, dapat ke tak dapat, ke senang ke susah, ke mewah atau tak mewah, kaya atau miskin, naik jawatan atau dibuang kerja, itu bukan sebagai bukti tanda bahwa Allah itu sayang kita atau sebaliknya. Tidak. Sama sekali tidak. Karena ridho Allah ini tidak ada kaitan dengan, tidak boleh ditemukan dengan pemberiannya pada kita. Bila Allah ridho, maka Allah bagi kemewahan. Bila Allah benci, Allah bagi dia kesusahan. Tidak. Nak menilai, nak mengukur Allah itu ridho ataupun tidak, ya mas sekalian, bukan pada pemberiannya pada kita, tetapi pada sikap kita kepada Allah. Saya ulangi. Kalau kita nak mengetahui Allah tu ridho atau tidak kepada kita, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak menilai, nak mengukurnya? Jangan diukur, jangan dinilai pada apa yang Allah berikan pada kita. Karena apa yang Allah berikan pada kita, sakit ke, sehat ke, kaya ke, miskin, itu tidak boleh dijadikan ukuran untuk menilai Allah suka kita atau tidak. Sebaliknya, ridha Allah dan murka Allah itu boleh kita lihat, boleh kita kenal, berpandukan sikap kita kepada Allah. Faham? Baik, kalau belum faham, tolong rujuk dahulu ayatnya ya. Coba lihat surah Az-Zumar, ya mas sekalian. Surah Az-Zumar, ayat yang ke-7.
Surah 39 ayat 7. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Perhatikan betul-betul. Allah berfirman, in takfuru, jika kamu kufur, fa innallaha ghaniyun ankum. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada kamu. Maknanya apa? Kekufuran kamu, wahai manusia, tidak akan mengurangi kemuliaanku. Tidak akan menjejaskan kemuliaanku. Sebaliknya, keimanan kamu dan ketaatan kamu tidak pun juga menambahkan keterpujianku. Seakan-akan Allah memberitahu begitu. Wahai manusia, jika seluruh kamu ini kufur, tak ada yang taat pada aku, kekufuranmu tidak akan menjejaskan kemuliaan aku. Sebaliknya, jika seluruh kamu, semua kamu taat kepada aku, ketaatanmu kepada aku pun tidak menambahkan keterpujianku. Aku tetap terpuji, aku tetap mulia, kemuliaan aku tidak akan berkurang atau bertambah dengan sebab kekufuran kamu atau ketaatan kamu. Itu mana karena aku ini ghani. Sikapmu kepada aku, wahai manusia, tidak akan memberi kesan apa-apa pada aku. Kamu tidak percaya aku berkuasa, aku tetap kuasa. Semua kamu mengakui kekuasaan aku tidak bertambah, aku tidak perlu semua itu. Lalu kita tanya, ya Allah, kalaulah kekufuran kami tidak menjejaskan kemuliaan kamu, lalu kenapa kamu larang kami kufur? Kalaulah ketaatan kami tidak memberikan apa-apa manfaat bagi kemuliaan kamu, kenapa kamu suruh kami taat? Kan gitu ya. Kalaulah ketaatan kita ini tidak memberi apa-apa manfaat pada Allah, lalu kenapa Allah wajibkan kita mentaatinya? Kalaulah kekufuran kita ini tidak menjejaskan kemuliaan Allah, kenapa Allah melarang kita kufur? Kan itu kan pertanyaannya. Jawabannya, inilah. Wala yarda li ibadil kufra. Walaupun kekufuranmu itu tidak menjejaskan kemuliaan aku, tapi aku, kata Allah, tak reda kamu kufur. Pahami betul-betul. Kekufuran manusia tidak menjejaskan kemuliaan Allah. Tetapi Allah tidak ridho manusia itu kufur. Lalu apa rahasianya? Apa untungnya? Kita kufur, Allah tidak terjejas kemuliaannya. Tapi Allah tak ridho. Kemudian, wa in tashkuru, dan jika kamu syukur,
taat pada aku, yardahu lakum. Allah ridha kamu. Ya Allah, engkau kata, jika kami syukur, jika kami taat, engkau tidak bertambah mulia, tidak bertambah berkuasa. Tapi kenapa bila kami taat, engkau ridha? Jika kami kufur, kufur kami tak akan menjejaskan kemuliaan. Tapi kenapa engkau tidak ridha? Inilah rupanya kufur ataupun syukur, itulah yang menjadi asbab kita ni dapat ridha Allah ataupun sebaliknya. Seakan-akan Allah berfirman begini, walaupun kekufuranmu itu tidak menjadikan aku, terkurang mau kufur, tapi bila kamu kufur, aku tak suka lah, aku benci kamu lah. Coba siapa yang rugi? Allah yang memurkai kita atau kita yang dimurkai? Kita kan yang rugi. Bila kita mensyukuri Allah, mentaati Allah, Allah kata, aku ridha kamu. Bila Allah ridha kita, siapa yang untung? Allah kah yang untung karena ridha pada kita, atau kita yang diridhoi? Ingat tadi, saya kan, Goniun, aku tak untung, aku tak. Jadi Allah tidak rugi apa-apa memurkai kita. Allah tak untung apa-apa meridhoi kita. Yang untung, yang rugi, yakni kita. Orang yang diridhoi untung, orang yang dimurkai rugi. Bila orang itu diridhoi oleh Allah, atau bila Allah ridha orang itu, jika orang itu syukur. Artinya jika orang itu taat. Bila orang itu taat pada Allah, pasti Allah ridha orang itu. Walaupun dia sakit, tak sembuh-sembuh. Miskin, tak kaya-kaya. Musibah silih berganti. Asal orang itu patuh pada Allah, yakinlah Allah ridha orang itu. Sebaliknya, jika orang itu kufur kepada Allah, perintah dilanggar, ditinggalkan, larangan dilanggar, yakinlah kita Allah benci orang itu. Allah tak ridha. Walaupun orang itu Allah sentiasa beri sehat, tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, kaya tak pernah miskin. Jadi ridha Allah dan keluarga kita ini bukan terletak pada apa yang Allah berikan. Kalau Allah bagi kita sihat, mana yang Allah ridha? Belum tentu. Bila Allah bagi kita kaya, Allah ridha? Belum tentu. Bila Allah bagi kita susah, mana yang Allah benci? Belum tentu. Ridha dan kemurkaannya bergantung pada sikap kita kepada Allah. Bila kita sudah jadi hamba yang taat, yakinlah Allah ridha kita. Walaupun mungkin kita, hidup kita kais pagi makan pagi. Sebenarnya bila kita menderhaka kepada Allah, syariatnya kita langgar, yakinlah kita Allah benci kita. Walaupun mungkin rezeki kita bertambah setiap saat. Kita tidur, rezeki bertambah. Bahkan juru audit yang mengaudit harta kita kena setiap jam. Kalau tak diaudit setiap jam, 1 tahun tak larat, terlalu banyak tambahannya. Karena setiap saatnya bertambah. Tapi biasanya manusia tak begitu melihat ridha Allah. Bila senang, bila berjaya, Allah ridha, Allah sayang. Bila tengok orang susah di musibah, tu Allah benci tu. Allahu Akbar. Bukan begitu menilai kehidupan. Apalagi dalam agama. Yang sedang kita beri, ada istidraj. Istidraj, yakni orang yang bila semakin bertambah dosanya, Allah bukan kurangi rezekinya, malah ditambahkan rezekinya. Sehingga orang tadi tidak merasa bersalah. Karena dia punya penilaian, bagaimana aku bersalah. Kalau aku dosa, aku bersalah, pasti Allah murka. Kalau Allah murka, pasti hidup aku susah. Tapi realiti dia, hidup aku senang. Maknanya Allah suka. Inilah istidraj. Fayudnihi minal adabi qalilan qalila.
orang itu sebenarnya ditarik oleh Allah. Ditarik oleh Allah kepada azab sikit, 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 sikit. Tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Mari kita lihat contohnya. Betulkah bila orang itu banyak menderhaka pada Allah, nikmat dan rezekinya justru dilimpahkan, dilapangkan? Betulkah ada ayat begitu? Coba jamaah buka surah Al-An'am ayat 44. Al-An'am 44. Sudah jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Al-An'am 44. Falamma maka tatkala nasu mereka manusia telah lupa, nasya melupai, ma apa yang dzukiru mereka diperingatkan bihi dengannya. Maknanya apabila tatkala manusia ini semakin melupai peringatan Allah, tak ada satu pun peringatan Allah yang diperhatikan, diamalkan, dilakukan. Perintah ditinggal, larangan dilanggar, makin menjadi-jadi. Apakah Allah akan sekat rezekinya? Apakah mesti Allah akan lingkupkan perniagaannya? Apakah Allah akan timpakan sakit yang tak ada obatnya? Apakah Allah akan sekat cita-citanya untuk meraih jawatan yang tertinggi? Tidak. Sama sekali tidak. Allah sendiri yang berfirman, apabila manusia ini semakin lupa akan peringatanku yang diberikan kepada mereka, apa kata Allah? Fatahna, kami buka. Buka. Apa yang kami buka? Abwaaba kulli syai'. Abwab itu pintu-pintu, jamak pada bab. Maknanya bukan satu pintu yang dibuka. Pintu-pintu. Pintu-pintu apa? Kulli syai'. Segala sesuatu. Contoh mudah, jika sebelum ini dia hanya menemukan, dia hanya nampak satu jalan, jalur pintu rezeki, hanya perniagaan ini. Semakin orang itu tidak mengenal pernyataan Allah, Allah tunjukkan lagi lorongan-lorongan rezeki, peluang-peluang makin besar. Sehingga kalau orang itu sedang mencari rezeki, melimpah-limpah rezekinya. Jika selama ini hanya nampak satu pintu untuk meraih cita-cita, semakin degil orang itu, semakin lupa orang itu pada Allah. Allah tunjukkan pintu-pintu yang pelbagai untuk sampai, oh lalu sini ada, sampai sini. Tengok, dosa bertambah, nikmat ditambah. Inilah namanya istidraj.
Hatta idza farihu. Sehingga apabila mereka orang yang aku perlakukan seperti farihu, gembira. Farihu maknanya gembira, seronok. Atau lebih tepatnya karena farihan di dalam Quran ya maksudnya. Farihah dalam Al-Quran ini hampir kesemuanya. Pengecualiannya hanya satu ke dua, saya lupa. Kalimat farihah dalam Al-Quran ini sentiasa digunakan dalam konotasi yang negatif. Saya ulangi. Kalimat farihah dalam Al-Quran sentiasa digunakan pakai untuk konotasi yang negatif. Jadi kalau kata gembira itu mungkin gembira kan positif kan. Itu ya bahasa mudah lah, ini bahasa pasar. Farihu ini mana lupa daratan itu je lah. Sehingga apabila dia sudah lupa daratan, sudah hayal hidupnya, joli sana joli sini, karena segala-galanya telah berada di tangannya. Bima utu akhadnahum bakta, kami tarik, kami ambil mereka dengan tiba-tiba. Tarik balik nikmat Allah seketika. Dari kesenangan berada di kemuncak kejayaan, jatuh ke lembah yang paling dalam. Dari orang yang berada di puncak kekuasaan menjadi jatuh menjadi rakyat jelata. Daripada orang yang kaya raya jutawan, tersohor seantero dunia, jatuh jadi papa kedana peminta sedekah. Daripada orang yang sehat walafiat, bukan panjat Gunung Kinabalu, lari. Orang memanjat ini lari. Naik Gunung Kinabalu lari, bukan panjat perlahan lari. Kenapa? Karena sangat sehat. Jatuh menjadi orang yang ditimpa sakit yang tidak ditemukan obatnya. Faidah mublisun. Tidak, mereka jadi orang yang berputus asa. Tengok. Menakutkan ayat ini ya mas sekalian sebenarnya. Sangat menakutkan. Ini bermakna tambahan rezeki, terbukanya macam-macam pintu rezeki bagi seseorang, belum tentu itu adalah tanda ridho Allah pada orang itu, belum tentu. Apa yang Allah berikan kesenangan itu belum tentu orang itu dapat kasih sayang Allah. Sebab yang menentukan Allah sayang atau tidak bukan pada apa yang Allah berikan pada kita, tetapi diberikan oleh sikap kita kepada Allah. Sikap kita kepada Allah. Bila sikap kita kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegak, apapun yang Allah berikan pada kita, itu adalah keridhoannya. Allah bagi kita sakit, Allah ridho. Allah bagi kita sehat pun Allah ridho. Allah bagi untung banyak pun Allah ridho. Allah bagi untung sikit pun Allah ridho. Bahkan bila Allah katalah lingkupkan, rugikan, ini akan pun Allah ridho. Kerana apa? Kita memang layak diridhoi. Sebaliknya bila perintah Allah kita tinggal, larangan Allah kita langgar, yakinlah kita Allah benci kita. Allah tak suka kita. Walaupun masa itu Allah bagi kita sehat walafiat. Apalagi kita dibagi sakit. Walaupun kita diberikan kekayaan yang banyak. Apalagi kita dimiskinkan. Faham ya? Jadi begitulah cara menilai. Tetapi lagi-lagi manusia kadang lemah cara. Bila merasa sehat, bila Allah bagi siapa senang, dia merasa Allah sayang dia. Belum tentu. Pengalaman ya mas kan ya. Pengalaman yang ya saya belum mampu mengikutinya. Coba mengikuti tapi belum mampu. Ini betul-betul pengalaman. Saya masih di antara pondok dulu. Masih di pondok.
Tok guru kita, salah seorang guru, namanya Kiai lah kalau di Indonesia, dia sakit. Wah, dia banyak mengajar kitab-kitab di sana sini ini. Jadi bila sakit, ya kita akhirnya belajar sendirilah. Atau adalah yang boleh mengajar tapi tak samalah. Jadi kita murid-muridnya ini ya selalu lihat Pak yang sedang sakit. Semasa dia sakit, Pak Kiai ini biasa aja, bersahaja aja. Ya sakit-sakit lah. Nahan sakit tu aja. Tapi wajahnya biasa aja. Tetap borak, tetap bagi nasihat. Maksud saya, tak adalah wajah terlihat dari raut mukanya itu kecewa ke sedih yang berlebihan, tak ada. Biasa aja. Ya mukanya muka orang sakit. Tapi sikapnya tak nampak kekecewaan, kesedihan. Hanya sesekali mungkin mengeluarkan air mata karena tak tahan sakit yang dialaminya. Nah, setelah beberapa hari sakit, Pak Kiai ini sembuh. Ya tentu salah berobatlah. Berobat sembuh. Semasa sehat, nasihat tak boleh jadi Pak Imam lagi, jadi mengajar lagi. Nah, kemudian bila rehat, dia rehat di rumah dulu. Tanpa kami sengaja, tak dengan sengaja, kami melihat Tok Guru yang dah sihat, yang sakit ni, bila duduk sehari lepas rehat, banyak menangis. Mudah menangis. Sakit, mudah menangis. Hanya kami sebagai murid ingin tahu. Pelik dia. Itu dahulu masa sakit, tak ada nampak sedih. Tak ada nampak sedih. Apalagi menangis. Sekarang disihat, kenapa Pak malah mudah menangis ya? Ya menangis walaupun tidak meraung-raung ya, malah mudah sedih. Kenapa mudah menangis? Kan sepatutnya bila sehat gembira. Itu fikiran kita. Ya memang kita pahaman agama hanya setakat itu masa itu. Jadi tapi kami nak bertanya tak berani. Karena sangat hormat pada Tok Guru, sangat hormat. Walau bertanya itu tak salah dan tak dimarah pun. Tapi ada di antara kami yang waktu itu berani bertanya. Tanya kenapa dahulu Pak Kiai semasa sakit, macam biasa sahaja. Ya, muka orang sakit biasa macam itu, tak ceria sangat. Walaupun tak sedih. Tapi sebab Pak Kiai sembuh, sihat, kenapa malah banyak menangis? Tentu ini pengajaran bagi kita. Kita tak mampu memahami apa yang dipikirkan oleh Pak Kiai ini. Jawabnya sangat mengejutkan kami waktu itu. Dan hari ini saya terpikir, yang dikaitan dengan istidroj ini. Lebih kurang beliau menjawab gitulah. Sekali dah baca kitab, bla bla bla. Kamu tahu tak, dalam agama kita ini kan ada nama istidroj. Ya, istidroj. Dan kamu sudah belajar kan apa istidroj? Sudah. Kamu faham apa istidroj? Iya, sudah. Istidroj itu siksa ataupun apa namanya nikmat, siksa. Istidroj itu tanda Allah sayang atau tanda Allah tak sayang? Tanda Allah tak sayang, istidroj. Baik. Sungguh pun istidroj itu tanda Allah tak sayang. Istidroj itu biasanya dari segi zahir kamu nampak sebagai kesenangan atau kesusahan, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Ya, dari segi zahir kayalah, kekayaan, kesehatan, kesenangan. Nah, sekarang kamu tahu agak-agak kenapa saya lebih banyak menangis. Walaupun di sini sangat berat nak menceritakan, kan itu urusan dia dengan Tuhan kan. Jemaah sekalian, sebenarnya satu sikap kita pada Allah yang sifatnya personal, hati kepada Allah, itu tidak perlu diceritakan pada orang lain. Itu sebenarnya kami dulu diajar begitu. Maknanya beginilah, kalau kita mampu khusyuk solat, menangis dan betul-betul merasa hina di hadapan Allah, tak perlu cerita pada orang lain. Begitulah maksudnya. Itu pesanan guru saya dahulu lah. Walau alam. Mungkin jamaah punya pahaman lain. Perlu cerita di pengajaran. Tapi Pak Kiai ini memang tak mau cerita. Dia cerita tu pasal kita tanya. Rupanya
yang kita tangkap. Pak Kiai tadi rupanya takut, khawatir. Jika sehat yang Allah anugerahkan selepas sakit itu bukan rahmat Allah tapi kemurkaannya. Karena dia masih merasa banyak dosa. Itu. Beliau masih merasa punya banyak dosa. Ketika hati merasa punya banyak salah kepada Allah, lalu Allah timpakan sakit, beliau bersyukur. Karena Nabi mengajar kita sakit itu adalah salah satu penebus dosa. Syukur, sebab itu dia rileks masa sakit. Ya sakit memang sakit lah. Sekejap nangis karena sakitnya. Tapi tenang. Jangan-jangan Allah bagi sekarang aku sehat walafiat, sementara dosaku belum habis semuanya. Itu yang membuat beliau menangis. Karena terfikir dalam pikiran beliau, apa makna kesehatan yang aku sedang alami, sedangkan diriku masih ada dosa. Dan apa ruginya aku sakit jika dosaku sudah terampun. Bagi saya sangat dalam beliau ini. Itu kaitan dengan hati, betul saya katakan tadi. Rasa-rasa itu sebenarnya tidak perlu dicirikan pada orang lain. Beliau harus tidak itu di pondok memang. Itu urusan pengalaman pribadi lah. Dengan Allah SWT itu dia nikmati sendiri. Kecuali memang terpaksa menjelaskannya karena ada pertanyaan. Kalaulah kita punya hati seperti itu, ya Mas, menilai kesenangan seperti itu, tidak terus gembira, karena jangan-jangan kesenangan yang Allah berikan ini istidraj. Dari mana kita tahu? Ya karena aku masih merasa banyak salah, masih merasa banyak dosa. Ketika hamba merasa banyak salah dan banyak dosa, lalu Allah timpakan musibah, itu jaminan Nabi, musibah itu penghapus dosa. Alhamdulillah. Sekarang musibah sudah diangkat, ditukar menjadi nikmat. Perlukah kita kemudian bersorak? Kata Quran, farihu, lupa daratan. Jangan dulu. Sebab apalah kebaikan yang kita dapat dengan kesenangan yang Allah berikan pada kita, sementara diri kita masih berdosa. Jangan-jangan ini istighfar. Sebab itu dia supaya menangis dan banyak istighfar. Itu yang sepelik itu. Macam mana? Disekat disihat astagfirullah. Itu bagi saya sangat penghayatan agama hamba Allah yang paling tinggi lah jamaah sekalian. Sebab kami lihat tu ketika sudah habis mengajar, kan kemudian balik, kan duduk di ofisnya atau duduk di rumahnya. Ya, karena pondok itu di kawasan rumah dia, jadi lihatnya di rumah. Duduk. Dan kami lalu depan pintu tu nampak duduk temen nangis sambil apa ya? Masih sakit. Apa yang disesali? Ya menangis mana macam kecewa menyesalkan. Apa yang dimesali? Ada masalah apa Pak? Rupanya jawabannya, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma firlahu warhamhu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa guru kami. Benar-benar itu bagi pengajaran yang sangat luar biasa. Yang wajib kita, ya kami sebagai guru wajib mencontohnya. Karena tidak mudah, itu kaitan dengan hati yang bukan dibuat-buat ya. Kalau sekadar memahamkan orang, taklim itu kan mengajarkan. Ya, beliau mu'alim, mengajar. Taklim itu kan transfer maklumat. Beliau sudah tahu, kita belum tahu apa isi kitab, lalu beliau sampaikan pada kita. Itu taklim, itu senang sekali. Mudah. Sangat mudah. Tunjukkan ayatnya berapa, maknanya berapa, sangat mudah kata beliau. Itu taklim. Tapi penting untuk jadi panduan. Nah, tapi bila sudah sampai peringkat merasa, istidraj semua orang paham. Tapi berapa banyak orang yang merasa
bahwa kenikmatan itu istidrak bagi Allah. Jangan-jangan kita hanya merasa dan mengetahui kenikmatan itu istidrak daripada Allah bila berlaku pada orang lain. Itu istidrak tu. Tapi kalau kenikmatan itu nimpa di kita, kita tak merasakan itu ada unsur istidraknya. Nah, itu kan kaitannya dengan hati, ya Mas. Ya, nah. Ini yang saya sampai sekarang bila cerita istidrak saya pasti ingat. Arwah guru saya dahulu di pondok. Dan itu pengajaran bagi saya luar biasa lah. Dia tidak mengajarkan masjid, tapi kita melihat, Allah, cuma ada orang sampai begitu sekali. Bak kata orang zaman sekarang ya, miskin, dia relax, senyum miskin. Tapi setelah Allah bagi kekayaan, malah banyak menangis dan istighfar. Pelik tak pelik? Atau kalau zaman sekarang katalah, oke, minta maaf ya, sekedar contohnya. Katalah, kita bertanding dan kalah. Bukan hanya kalah, hilang di busit. Di busit hilang. Kita relax, kita senyum. Alhamdulillah. Tapi bila menang malah menangis dan banyak istighfar. Coba, mampu kita? Ada orang yang menang bertanding, banyak menangis dan banyak istighfar? Tak ada, dilompat-lompat kan adalah. Sebab kita sudah tertanam dalam pikiran kita ini, tanpa disadari, bahwa bila kita mencari sesuatu itu, dan itu adalah nikmat Allah, kita anggap, kita yakini, itu bukti Allah sayang kita. Dan itulah yang paling susah dalam beragama. Sehingga kita sering kali silap menilai kehidupan. Betulkah hakikat hidup itu seperti itu? Seperti penilaian kita. Bukankah kita seringkali sebetulnya silap menilai kehidupan tidak sebagaimana yang Allah suruh. Faham ya? Itu istidraj. Jadi, apa ya? Tidak mudah karena ini kaitannya saya tadi dengan rasa dalam hati. Baik. Ada lagi istidraj ditakrifkan. Ada orang mengatakan istidraj begini ya Mas. Istijlabul insani bima yashtahihi liiqa'ihi fil halaki ghairi muntazar. Istidrak itu ialah seseorang insan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa dia nak dapat, sedangkan hakikatnya ia akan tercampak dalam kebinasaan dalam masa yang tidak lama. Sama dengan yang tadi juga. Imam Al-Jurjani mengatakan, al-istidraju, istidraj itu ialah ayaj'alallahu ta'ala al-'abda maqbul al-hajah waqtan fa waqtan ila aqsa umrihi libtidali bil bala'i wal 'azabi. Kata Imam Al-Jurjani, istijra itu ialah Allah menjadikan seorang hambanya menerima semua apa yang dihajatkan, yang diminta, kabul. Waktan fa waktan, demi waktu, sewaktu, sekarang, besok, ialah dikit hari demi hari, minggu demi minggu, terus mendapatkan apa yang dihajatkan. Ila aqsa umrihi, hinggalah penghujung umurnya. Libtidali bil bala'i wal azab,
Karena itu hakikatnya bila dah berada di penghujungnya, kesenangan akan bertukar menjadi azab dan kesengsaraan. Azab dan kesengsaraan. Sebab itulah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata demikian, kullama ahdatu khoti'atan, setiap kali mereka manusia ini melakukan kesalahan dan dosa, jadadna lahum ni'matan, kami akan tambahkan kepada mereka nikmat yang baru. Allahu Akbar. Setiap kali mereka melakukan dosa dan kesalahan, kami berikan kepadanya nikmat yang baru selain nikmat yang sebelumnya. Wa ansainahumul istighfar min tilkal khati'ah, dan kami telah jadikan mereka lupa untuk memohon ampun daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Sama maknanya, hanya menggunakan diksi yang agak berbeza. Imam Al-Kafawi mentarifkan istidraj sebagai huwa ayuhtiyallahu al-abda kullama yuriduhu fid dunya. Istidraj ialah Allah memberikan kepada hambanya apa saja yang dia mahukan, yang dia inginkan di dunia ini. Liyazdada ghayyuhu wa dhalaluhu wa jahluhu wa inaduhu. Yang akhirnya kesesatannya, kejahilannya, kekufurannya bertambah-tambah. Nikmat ditambahkan, kufurnya makin bertambah. Fayazdadu kulla yaumin bu'dan minallahi ta'ala. Maka bertambahlah setiap harinya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kalimat itu, tuan. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada itu dalam surah Al-A'raf ada. Baik. Inilah istidraj, definisi istidraj yang diberikan oleh ulama silam. Jamaah sekalian, setelah kita tahu pengertian istidraj, definisi istidraj yang diberikan oleh ulama-ulama silam, walaupun ada sedikit perbezaan redaksi ayatnya, struktur ayat, diksi ayat, tapi mempunyai makna dan pengertian yang sama. Sekarang pertanyaannya, mata yakunul ata'u minallahi istidrajan wa mata yakunu ata'ullahi in'aman. Bila pemberian Allah kepada kita itu disebut istidraj, dan bila pemberian Allah kepada kita itu disebut in'am, nikmat. Saya yakin sekarang kita sudah tahu jawabannya. Bilakah kesehatan yang ada, yang Allah berikan kepada kita sekarang ini disebut sebagai nikmat? Dan bila kesehatan yang sedang kita alami sekarang ini disebut sebagai istidraj? Bagaimana kita dapat mengenali bahawa kemenangan kita dalam satu pertandingan, kejayaan kita meraih cita-cita, itu disebut sebagai nikmat anugerah Allah,
Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kejayaan kita ini dikatakan sebagai istidraj. Ini penting. Menilai dua perkara ini sebab bendanya sama. Kesehatan sama, nikmat sama, kejayaan sama, untung besar sama. Tapi bila ia dikatakan istidraj dan bila ia kan, ini kita kena faham. Bila tidak, nanti akan terpedaya terus-menerus dalam kehidupan. Karena kita salah mengerti tentang hidup. Baik, saya bacakan penjelasannya. Berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Saya baca ulasannya terlebih dahulu. Idza a'takallahu, apabila Allah telah memberikan kepada kamu. Kita minta lalu Allah beri. Kita mohon Allah bagi. Kita punya hajat Allah kabulkan. Kita punya cita-cita Allah jayakan. Li'annaka sakartahu wa hamidtahu fahdaina. Allah berikan pada kita kesenangan ini kerana kita telah memujinya, mensyukurinya, mentaatinya, mematuhinya. Jadi kita hamba yang baiklah. Yakinlah kita bahwa anugerah Allah itu namanya in'amun. Tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tanda kasih sayang Allah kepada kita. Li'anna Allah wa'ada bizziyadah liman syakar. Karena Allah sendiri telah berfirman, telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia akan menambahkan nikmat-Nya bagi siapa yang mensyukurinya. La in syakartum la azidanakum. Bila kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Jadi tambahan nikmat Allah kepada hambanya yang mensyukurinya, itu adalah in'am. Itu adalah tanda Allah sayang pada orang itu. Tetapi, wa amma idza a'taqallahu, adapun apabila Allah telah memberi kita, wa anta latazalu muqimun ala ma'asyik, sedangkan kita masih berterusan istiqomah dalam maksiat menderhakainya. Allah bagi kita macam-macam. Doa dikabulkan, hajat dikabulkan, permintaan dikabulkan. Sedangkan maksiat kita makin bertambah. Fa'lam anna dzalika istidrajan. Ketahuilah anugerah Allah itu adalah istidraj. Minta maaf kalau saya boleh gunakan bahasa yang sederhana. Kalau boleh gunakan bahasa yang sederhana. Katalah kita punya cita-cita dalam berniaga, dalam meraih inginkan jawatan yang tinggi. Jika cara kita untuk mendapatkan jawatan yang tinggi dalam kerajaan ke, dalam company ke, dalam dunia profesional ke, dan cara yang kita lakukan ini tidak melanggar syarak, tidak melanggar syarak, tidak menzalimi orang lain, tidak menyusahkan orang lain, betul, halal jalannya. Lalu kita berjaya berada di kursi paling atas. Kejayaan kita berada di kursi paling atas, anugerah Allah, itu namanya in'am. Allah sayang kita. Tapi jika cara kita meraih kejayaan, keuntungan, pangkat yang tinggi, kuasa yang tinggi,
dengan cara yang melanggar syarak, tidak memperhatikan peringatan Allah, kejayaan kita duduk di atas dalam satu-satu syarikat atau apalah, untung banyak. Ketahuilah, itulah istidraj, bukan in'am. Kita sebenarnya tidak disuruh untuk sujud syukur bila kita mendapat itu. Sebaliknya kita disuruh untuk taubat dan banyak istighfar. Kata orang bukan sujud syukur, tapi sujud taubat. Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, kenapa engkau bagi aku seperti ini, ya Allah? Karena aku salah kepadamu, ya Allah. Sepatutnya engkau gagalkan, ya Allah. Sepatutnya engkau rugikan usahaku ini, karena aku telah melanggar perintah dan laranganmu. Jika hambamu telah banyak melanggar peraturanmu, sedang engkau beri kami kejayaan ini. Ini maknanya istighfar, ya Allah, minta ampun. Istighfar banyak-banyak, sujud syukur. Bukan malah gembira. Susah ya nak menjalani hidup itu, susah kan? Susah. Sebab yang istighfar ini biasanya orang yang mengalaminya tidak merasa bersalah. Itu masalahnya. Maaf tadi saya ceritakan tadi. Saya kagum. Benda itu nampaknya kecil, tapi saya kagum sungguh dengan almarhum Pak Kiai saya. Kecil, masa sakit biasa. Masih malah banyak menangis dan istighfar. Benda itu kecil, mungkin dalam dunia hari ini, remeh, benda remeh. Tak perlu dibesar-besarkan. Iyalah kalau kita melihat dari sudut zahir, tak boleh dan dia pun tak suka dibesar. Tapi hati yang seperti itu jamaah sekalian, bukan main susah untuk kita miliki. Orang biasanya banyak menangis ketika susah. Dan banyak tertawa ketika senang. Ini tidak. Ia bersahaja semasa susah, tapi lebih banyak menangis ketika Allah berikan dia kesenangan. Karena merasa, jangan-jangan ini saya tahu aku banyak salah, kenapa Allah bagi? Bagaimana kalau isi dan takkanlah orang ditimpa istidrat dia tersenyum-senyum. Tengok, nampaknya kecil tapi nilai sangat besar di sisi Allah. Inilah mungkin, bagi saya mungkin sesuatu yang telah hilang daripada kita dalam kehidupan kita beragama. Ingat, kehidupan beragama Islam ini sebenarnya sangat dalam artinya. Karena kita mesti punya kepribadian yang berbeza dengan non-Muslim. Islam kita dari segi zahir mungkin antara kita sama kita sama. Dari segi zahir. Sholatnya sama, puasanya sama, Qur'annya sama. Sama. Dari segi zahir. Dia ngaji itu, dalilnya sama. Tapi entah mungkin martabat, manzil kita sebagai orang Muslim di sisi Allah, saya yakin tidak sama. Ada orang lain yang manzil dan martabat keislamannya di sisi Allah, walaupun dari segi luaran sama, tinggi sekali. Abu Bakar itu sholat fardunya sehari semalam 5 kali jam sihat macam kita. Puasa fardunya hanya 1 bulan setiap tahun macam kita. Pergi sholat jamaah di masjid di Jumat sekali 1 minggu. Coba dari segi amalan zahir, amalan Abu Bakar sama dengan kita. Yang wajib-wajib lah. Yang sunat mungkin dia lebih banyak. Tapi kenapa Abu Bakar begitu tinggi makomnya di sisi Allah? Sehingga Nabi pernah berkata, kalaulah dibenarkan aku mengambil sahabatku sebagai khalil, latahattu Abu Bakrin khalil. Pasti aku telah melantik mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi tak boleh, apa kandanya? Karena begitu tinggi sekali makomnya.
Solat Bilal itu 5 kali sehari semalam, jamaah sekalian, yang wajib. Waktu solat pun sama dengan kita. Subuhnya ya selepas fajar lah, hingga terbit matahari. Zuhurnya sama waktunya, jumlah rakaatnya sama. Sama. Puasanya yang fardu sama. Hajinya sama-sama ke Mekah. Maknanya amalan Islam jadi luaran sama. Tapi kenapa bila belum mati, suara capalnya sudah didengar oleh Nabi di surga ketika Mi'raj? Macam mana boleh tinggi sekali? Salatnya sama dengan kita, hajinya sama. Oh, pasti itu apa yang dalam hati itu. Bahasanya mungkin, kalau kita kan dengan tajuk kita. Mungkin orang seperti kita kalau sehat, mungkin dia terus gembira. Mungkin bagi seorang bernama Bilal, bila Allah bagi saya selepas sakit, mungkin termenung dulu. Mungkin menangis, mungkin istighfar. Kenapa aku, ya Allah, kenapa Engkau beri aku sehat? Bahkan baru saja aku sakit. Dan ku ingin sekali dosaku habis dengan sakit yang aku alami. Apa akan berlaku pada ini, ya Allah? Betapa ruginya diriku ini. Jika dosaku belum habis karena sakitku sudah keburu sembuh. Dosa belum habis karena sakit, sekarang sudah sehat. Apalah artinya kesehatan jika dalam diri ini masih ada dosa? Berpikir seperti itu tidak salah, jemaah sekalian. Bahkan itu mustahak dan perlu untuk kita meningkatkan kualitas. Tapi tidak perlu ceritakan pada orang lain lagi sekali ya. Kalau kita itu tak perlu diceritakan pada orang lain. Karena itu betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul ada. Nabi Muhammad sering menangis, banyak menangis. Nabi bahkan kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu lebih banyak menangis daripada tersenyum. Sahabat lebih banyak menangis malam hari. Tapi tak adalah kabar cerita kemudian, oi malam tadi aku solat, yang mulai syok sungguhlah, sejuk, saya terharu sungguhlah. Saya tak dapat membendung air mata saya. Tak ada sahabat memviralkan pengalaman pribadi, pengembaraan rohani yang sangat berkesan, mengasihkan, lalu diceritakan pada orang lain. Tak ada lah. Tak ada sahabat menceritakan macam tak ada. Jadi kalau kita ada pengalaman rohani seperti itu, keasikan bermunajat pada Allah seorang diri sehingga kita betul-betul tenang, sudah pakai sih. Tak perlu diceritakan pada orang lain. Tak perlu diceritakan pada orang. Hanya kita disuruh mempelajari macam mana ya supaya ibadah itu khusyuk. Macam mana ya apa yang patut kita buat. Itu memang disuruh sebab itu ajaran syariat. Sibarkan. Itu mustahab. Nah, sesuai dengan hadis Nabi punya begini. Ini definisi istilah bagi Nabi. Senang. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Nasiruddin Albani. Artinya, idza ra'aitallaha, apabila engkau melihat Allah, yu'til abda minad dunya, memberikan kepada hambanya kemewahan dunia. Apabila engkau melihat Allah berikan banyak kemewahan pada seorang hambanya, macam-macam ada. Ala ma'asihi, sedangkan hamba itu banyak melakukan maksiat. Banyak larangan Allah yang dilanggar, tak reti halal haram, karena yang penting dapat, janji dapat. Kalau ikut hukum hakam yang betul halal haram, tak boleh. Yang penting dapat. Banyak perintah Allah dilanggar, ditinggal, larangan Allah dilanggar. Allah bagi macam-macam dah. Fa innama huwa istidraj. Nabi kata, maka hanya saja itulah yang dimasukkan istidraj itu.
Istidrak itu macam tu lah. Allah bagi macam-macam kesenangan dunia, sedangkan orang itu istiqomah dalam maksiatnya. Atau kita meraih cita-cita dengan menghalalkan segala cara. Waliyadzubillah. Bahasa sekarang, bila orang punya cita-cita, saya mesti jadi macam tu. Hanya menghalalkan 1001 cara. Tak ada cara yang haram. Semua halal. Yang penting dapat. Bila nanti dapat, itu namanya istidrak 100%. Waliyadzubillah, tunggubillah. Tapi kadang inilah yang dikejaran orang. Tangguhnya sangat besar. Fa idza ra'aitallaha yusi'u 'ala lisani wa dhalim. Apabila kamu lihat Allah memberikan kelapangan rezeki pada seorang hambanya sedangkan dia zalim, banyak kesalahan, menghalalkan segala cara. Wa ma'dzalika tasdadu rutbatu wa tasdadu manzilatu wa zatu salwatu wa khuratuhu. Yang dengannya ia akan bertambah-tambah status sosialnya, penghormatan masyarakat, makomnya masuk golongan elit. Fala tadunu anna dzalika li karamatihi Allah. Jangan kamu pikir itu adalah karomah, kemuliaan yang Allah berikan pada orang itu. Khususan idza kana yazadu fil waqti dzati itu ya maksiat. Lebih-lebih lagi ia mendapatkannya itu dengan banyak melakukan kejahatan, kezaliman, atau saya tadi menghalalkan segala cara tadi lah. Innama dzalika min babil istidraj. Itulah istidraj. Mudah-mudahan kita jadikan ini panduan untuk kita menilai erti kesenangan yang sebenar itu apa. Adakah kesenangan itu betul-betul patut kita raihkan? Patut kita sujud syukur? Atau jangan-jangan kesenangan yang Allah sedang berikan ini sepatutnya membuat kita terus sujud, mohon ampun, taubat, ketakutan. Memang peliklah. Dibagi kesenangan, malah ketakutan dan istighfar. Kan pelik bunyi dia. Tapi bagi orang yang paham istidrak, macam saya tadi, contoh kecil tadi, Pak Kiai saya tadi, ya tak pelik. Dia memang begitu sepatutnya. Seakan-akan akan bertanya, ya Allah, kenapa lah bagi aku apa yang aku nak? Sedangkan dosaku masih banyak. Jika engkau melihat dosaku yang banyak, ya Allah, tentu engkau murka. Bila engkau murka, maka apapun yang engkau berikan pada hambamu ini, pasti bukan karena kasih sayangmu, tapi karena kemurkaanmu. Kami tak nak, ya Tuhan. Susah kan? Orang yang berbisnis itu pasti nanti dianggap bodoh oleh orang lain. Dia bodohnya orang itu. Orang lain bercita-cita, di situ malah banyak menangis pula. Pelajaran apa katanya? Ya tak apalah. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ya'lamun kata Allah. Adakah sama orang yang dah tahu dengan orang yang belum tahu? Tak sama orang dah tahu dengan orang yang belum tahu. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk sementara itu saja yang sudah disampaikan. InsyaAllah nanti kita akan disambung kesempatan yang lain. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syaitan rajim wal asina min salat khus ladina aman wa salihat. Tawasaw bil haq. Tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.